Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali di pembelajaran PAIBP. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, serta ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mulai, marilah kita berdoa. Silakan yang mungkin mau klik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Baik, kita absen dulu ya. Aspia Rahmawati, Azahra Ananda Putri, Karisa Putri Nadia, Celia Nurmaisya, Dewi Putri Anjani, Dina Ramadhani, Fajria, Indira, Leona, Sakir, Leticia, Sakir. Linta, Sakir. Lovely, Marsha, Marwa, Meldania, Michelle, Nabila, Nazia, Nashwa, Niken, Ratu, Syakela, Siti Maisaro, Zahra, Zaskia. Mudah-mudahan kita doakan teman kita yang hari ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan bisa belajar seperti biasanya bersama kita semua. Amin. Kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bukti kebesaran Asmaul Husna. Melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita itu sudah belajar tentang macam-macam Asmaul Husna. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bukti keberadaan dan kebesaran Asmaul Husna. Nah, yang Ibu tanyakan, bagaimana kita bisa merasakan kebesaran dan keberadaan Asmaul Husna yang 4 kemarin? Bagaimana kita akan merasakan kebesaran Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Ibu akan memberikan tayangan terkait dengan bukti keberadaan dan kebesaran Asmaul Husna. Sebelum Ibu menayangkan video, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan keberadaan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya, kalian bisa menemukan bukti itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Sallallahu
Baik, barusan kalian semua sudah melihat tayangan yang ada di video. Itu membuktikan bahwa keberadaan dan bukti ciptaan Allah itu nyata. Yaitu tadi ada beberapa planet selain bumi. Ternyata ada yang lebih besar lagi daripada matahari dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menayangkan lagi video yang ada di bumi. Yang berikut merupakan bukti dan kebesaran Selanjutnya Allah. berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bukti ciptaan Tuhan ini banyak sekali melahirkan keajaiban alam. Dan kita selalu bertanya-tanya bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Beberapa tempat di muka bumi ini tampak begitu jauh dari kenyataan. Sulit dipercaya bahkan mereka nyata. Dan bahkan beberapa tempat ini dinilai seperti wilayah di planet lain. Dan uniknya, para ilmuwan pun bingung bagaimana tempat-tempat tersebut terbentuk. Mereka pun kesulitan untuk menjelaskannya secara ilmiah dan terus menjadi teka-teki besar bagi sains hingga saat ini. Berikut beberapa tempat sains secara ilmiah tapi benar-benar ada. Oke, sebelum masuk ke video kita hari ini, kita ingin kalian jangan lupa like dan hit tombol subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Lake Baikal. Lake Baikal dianggap sebagai salah satu keajaiban alam terbesar di Rusia, guys. Danau dengan pemandangan memukau ini juga menjadi danau terdalam dan tertua di dunia. Titik kedalaman Lake Baikal mencapai 5.387 kaki di bawah permukaan laut, guys. Selain itu, Lake Baikal memiliki volume air tawar terbanyak di bumi. Selain dari Uyuni, Bolivia. Tempat ini adalah dataran garam terbesar di dunia. Beberapa kali dalam setahun, danau di dekatnya meluap dan lapisan tipis air mengubah daratan menjadi pantulan langit yang luar biasa seperti ini. Waktu yang tepat untuk datang ke sini adalah saat musim hujan, karena kau bisa menyaksikan efek cermin solar yang sangat menakjubkan, guys. Lake Reptile Senegal. Danau Reptile dikenal sebagai Lake Rose, merupakan suatu danau air asin yang berada di Senegal. Yang ada dari danau ini adalah warnanya yang merah seperti darah, guys. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Menurut informasi, danau ini menjadi sumber utama produksi garam di Afrika, guys. Antelope Canyon, Arizona. Antelope Canyon merupakan sebuah celahan bumi yang terletak di Amerika, guys. Bentuknya yang aneh ini justru menarik banyak pengunjung untuk melihatnya secara langsung. Uniknya, warna-warna bebatuan ini bisa berubah menjadi ungu, merah marun, dan lain sebagainya, guys. Waduh, kira-kira kenapa bisa begitu ya? Zhangjiajie National Forest Park, China. Kemegahan bentang alam Zhangjiajie National Forest Park di China akan membuat para pengunjung seolah masuk ke dunia dongeng. Di sana terdapat lebih dari 300 bukit dengan bentuk lancip kayak gini nih, guys. Menurut kabar, gunung ini yang menjadi inspirasi sutradara dalam film Avatar, guys. Waduh, keren banget ya. Morning Glory Pool Waving. Keajaiban alam. Nah, dari tayangan tadi bahwa kita itu percaya dan yakin bukti dan keberadaan Allah itu nyata. Nah, bukti-bukti dan keberadaan dan kebesaran Allah dapat ditemukan melalui beberapa aspek, yaitu tadi di alam semesta dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukti keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Ada Al-Khabir, ada Al-Alim, ada As-Sami dan Al-Basir. Ada keajaiban alam semesta, kehidupan di bumi, petunjuk dari Al-Quran, pengalaman spiritual dan keberkahan, fenomena alam yang menakjubkan, serta kebesaran ciptaan manusia dan keajaiban dalam tubuh manusia. Kita akan bahas dulu Asmaul Husna. Asmaul Husna yang sudah kita pelajari dari sebelum-sebelumnya, yaitu nama-nama Allah yang baik. Terus keajaiban alam, tadi ada penciptaan langit dan bumi, ada planet-planet dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar. Terus kehidupan di bumi, ada keanekaragaman hayati, ada juga kesempurnaan ciptaan manusia yang tidak bisa kita
pungkiri bahwa Allah itu menciptakan mata beserta fungsinya, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ada petunjuk dari Al-Quran, yaitu mujizat Al-Quran. Tadi ada Nabi, mujizatnya apa dan lain sebagainya. Terus juga ada pengalaman spiritual, doa yang dikabulkan, itu sebagai salah satu bentuk bahwa Allah itu maha mendengar. Fenomena alam, siklus air dan lain sebagainya, yang tadi ya ada danau yang berwarna merah, ada bukit-bukit yang menjulang tinggi, bahwa itu adalah sebagai buktinya. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Gak usah kalian mencari lagi nama-nama yang lain, cukup kalian menambahkan atau menunjukkan bukti keberadaan Asmaul Husna yang 4. Kalian bagi lagi kelompoknya, ada Al-Khabir, ada Al-Alim, ada As-Sami, dan Al-Basir. Silahkan bagi kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kan udah dibagi kelompok ya. Setiap kelompok nanti kalian apa bukti bahwa Allah itu Al-Khabir, dan apa yang kita atau bagaimana kita bisa merasakan Al-Khabir itu dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga Al-Basir juga sama, Al-Alim sama Al-Basir itu sama aja. Apa buktinya dari bahwa Allah itu adalah Al-Basir, bahwa Allah itu adalah Al-Alim, bahwa Allah itu adalah Al-Khabir, dan bagaimana kita bisa merasakan Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim itu dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian cari materinya dari buku, dari Al-Quran, dari hadis. Nah, silahkan untuk mencari bukti bahwa Al-Alim itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Silahkan. Kita bisa merasakan Al-Alim itu apa? Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang baik-baik yang buktinya kan udah ada ya di Al-Quran. Berarti kalau yang kita merasakan yang apa? Contohnya kita mencuri. Oke, teman kita nggak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Terus yang ini Marwah, contohnya kita bisa merasakannya apa? Contohnya kita bisa merasakan dalam doa itu dikabul, berarti Allah itu Maha mendengar gitu kan. Contohnya mah ya kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus nah, sekarang giliran perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari penemuan kalian dari Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, Marwah silahkan. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan Asmaul Husna, As-Sami yang artinya Maha Mendengar,
dari Asami ada di ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan di sini yang bisa kita rasakan dari Asmaul Husna Asami, doa yang dikabulkan. Silakan kelompok yang berikutnya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang bukti tandanya Asmaul Husna. Ditegaskan di dalam surat Yunus ayat 61 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila qawmin salihin ya qaumi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh la ansha'akum minal ardi wastakbarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah memiliki penglihatan yang tidak terbatas serta mampu memantau segala peristiwa di langit dan di bumi. Dan kita juga bisa merasakan peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita merasa diawasi, seperti saat kita mencopet, tidak ada yang melihat kita. Namun Allah selalu mengawasi kita di atas langit, karena Allah memiliki sifat Al-Basir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 2. Silakan kelompok yang selanjutnya, kelompok 3. Najwa, perwakilannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang bukti Asmaul Husna dari Al-Khabir. Bukti Asmaul Husna dari Al-Khabir yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati manusia, baik perbuatan yang buruk maupun yang baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkara yang tersembunyi, rahasia dan gaib. Dan hal yang dapat kita rasakan selama di dunia yaitu ketika kita melihat tumbuhan atau pemandangan-pemandangan indah, kita pasti berpikir sungguh detail dan teliti Allah menciptakan tumbuhan itu mulai dari daunnya, batangnya hingga ke bunganya, sehingga kita dapat melihatnya dengan sangat indah. Lalu bukti dari Asmaul Husna ini ditegaskan dalam Al-Quran di surah Al-Mulk ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang artinya, apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia maha mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan bukti Asmaul Husna Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi semua yang sudah terjadi dan yang belum terjadi tercakup semua dalam Al-Quran. Salah satunya dari dalam Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Alim terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yang akan dibacakan oleh Ratu dan Sakila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wa bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la illa fi kitabim mubin.
ilmunya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula satu pun yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi, jika Allah tidak memiliki sifat al-alim, tidak mungkin Allah menceritakan peristiwa yang akan datang. Karena semua ayat yang ada dalam Al-Quran menceritakan peristiwa yang akan datang. Contohnya bencana, kita tidak tahu bencana apa saja yang akan terjadi kepada kita. Contohnya seperti banjir, gempa, kita tidak mengetahui kapan itu terjadi. Jadi semua itu hanya Allah yang mengetahuinya. Mengapa Allah bisa mengetahui sifat alim? Karena Allah mengetahui semua yang terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sekian dari 4 kelompok tersebut terkait Asmaul Husna yang 4 tadi, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, kita bisa menemukan bukti bahwa Allah itu memiliki sifat keempat tersebut, dan kita juga bisa merasakan dari bukti-bukti tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada yang ditanyakan terkait pembelajaran kita di hari ini? Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, Ibu akan tanyakan apa yang kita nilai apa yang bisa kita temukan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab pembelajaran apa yang kita dapatkan di pertemuan hari ini? Ada yang bisa jawab? Oke, Zia. Jadi di pertemuan sekarang tuh kita bisa lebih tahu, bisa lebih mengetahui dan menemukan bukti-bukti dari Asmaul Husna. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan di pertemuan hari ini yaitu apa? Bukti-bukti keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita temukan dalam setiap aspek alam semesta, kehidupan, dan diri manusia sendiri. Dengan menemukan tanda-tanda tersebut, kita dapat semakin memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengakui bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan dan di bawah kekuasaannya. Mungkin seperti itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Mungkin kita akhiri aja untuk pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Amin. Mungkin Ibu akhiri aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.